Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Baiklah, pada saat ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca dan merenungkan bersama-sama. Kita kembali akan melihat seperti pada minggu yang lalu, Yohanes pasal 4 ayat 24. Mari sama-sama kita baca ayat ini. Yohanes pasal 4 ayat 24. 1, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, di saat-saat ini perlu banget untuk kita harus selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena yang menjadi patokan kita adalah firman Tuhan. Ya, di dalam kehidupan kita saya percaya dan pasti ya firman Tuhan itu menjamin kehidupan kita untuk saat-saat yang sekarang ini. Baik yang dahulu, yang sudah terjadi, sementara terjadi, dan yang akan terjadi, semuanya sudah tertulis dalam firman Tuhan ini. Amen. Nah, oleh karena itu sangat penting banget bagi kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang ada dalam Yesus Kristus, firman Tuhanlah yang menjadi patokan kehidupan kita, yang menjadi dasar kehidupan kita. Kita melangkah selalu bersama-sama dengan firman Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Menjadi pertanyaan di sini Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mengapa atau apa yang seringkali membuat kita tidak bisa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran? Ya, apa yang menjadi kendala, apa yang menyebabkan sehingga orang-orang percaya bahkan kita semua tidak bisa untuk mencapai hal ini? Bahkan dikatakan bahwa Allah itu roh, ya. Kalau di perjanjian lama, orang tidak bisa melihat Allah. Ketika melihat Allah ya, karena Allah itu terlalu sinar kemuliaannya terlalu dahsyat. Nah, kalau kita yang ada di dalam Yesus ini, Yesus sudah memberikan akses, yaitu ketika Dia mati di kayu salib dan terjadi gempa bumi sehingga tabir bait Allah terbelah. Kita orang-orang percaya bisa masuk ke Ruang Kudus. Amin. Bukan hanya imam-imam, bukan hanya hamba-hamba Tuhan, tetapi semua orang yang percaya dan menerima Yesus di dalam kehidupannya, dia memiliki akses untuk datang ke hadirat Tuhan, ke ruang Maha Kudus. Oleh karena itu, ketika kita percaya kepada Yesus, terus kita tidak bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, ada hal-hal yang menjadi kendala. Mari kita akan melihat bersama-sama. Seringkali ini datang dari pola pikir kita atau pola berpikir kita. Kita lihat di dalam Ulangan pasal 18, ya tolong kami baca. Ulangan pasal 18 ayat 10 sampai 15. Ulangan pasal 18 ayat yang ke-10 sampai 15. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai kurban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Haleluya. Ya, jadi ternyata di ayat-ayat ini kita akan melihat bahwa kenapa kita tidak bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, karena tanpa kita sadari ada kalanya kita melakukan sesuatu kekejian bagi Tuhan. Di ayat yang ke berapa tadi? Di ayat yang ke-10 saya baca lagi, di antaramu, ya, di ayat 11. Saya akan baca mulai dari ayat 10. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api,
ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelah, seorang penyihir. Ayat 11, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ayat 12, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allah menghalau mereka dari hadapan. Bagaimana kita bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, sedangkan di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang kita lakukan yang adalah kekejian bagi Tuhan. Roh Allah tidak bisa menyatu dengan roh dunia yang gelap ini. Amin. Roh Allah atau Roh Kudus tidak bisa disatukan, tidak bisa dipadukan dengan roh yang ada di dunia ini. Sudah jelas dalam kitab Efesus mengatakan begini, lawan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi lawan kita adalah sesungguhnya tipu muslihat iblis. Ya, lawan kita adalah penghulu-penghulu yang gelap, roh-roh di udara, berbicara roh-roh yang gelap. Jadi kita tidak bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, kita tidak bisa mengalami perjumpaan yang khusus pribadi dengan Tuhan karena kita masih melakukan ini. Apakah itu? Sehingga kekejian bagi Tuhan, ya. Kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, tidak bisa lagi pergi kepada peramal-peramal, tidak bisa lagi pergi kepada petenung, tidak bisa lagi pergi kepada penelah, penyihir, tidak bisa lagi pemantra, ya. Seorang yang bertanya kepada arwah, kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang yang sudah mati. Kenapa? Ada satu pengalaman dari Raja Saul, ya, sehingga Raja Saul itu mati mengenaskan, Bapak Ibu. Seorang raja Israel mati mengenaskan, ya, bukan mati dengan terhormat. Kenapa? Dia yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, dia kembali kepada arwah-arwah itu. Dia berpikir bahwa dia bisa bertemu lagi dengan Samuel. Ya, mari kita lihat di dalam Samuel pasal 28. Samuel pasal 28 ayat 7. 1 Samuel pasal 28. 1 Samuel pasal yang ke-28 ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia. Di Endor ayat 14. Lanjut ke 14. Ayat yang ke-14. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah, maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Ya, dulu datangnya dari mana itu roh Samuel? Dari bumi. Dari bumi. Kalau sesuatu yang dari Tuhan itu datangnya dari atas, ya, itu dari bumi, dari dunia orang mati. Jadi yang datang kepada Saul itu bukan Samuel lagi, bukan Roh Kudus, ya, karena dia pergi kepada, sudah nyata-nyata dia pergi kepada siapa? Perempuannya apa itu? Pemanggil arwah. Nah, ini adalah tipuan iblis, Bapak Ibu. Ini harus kita ketahui, ya. Ada kalanya kita berpikir bahwa ketika berhubungan dengan roh-roh orang mati, bahwa itu adalah roh dari orang yang sudah mati itu. Inilah tipuan iblis yang ditulis dalam Efesus. Kitab Efesus mengatakan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, ya, melawan tipu muslihat iblis, ya. Mari kita lihat ayatnya. Mari kita lihat dalam Lukas 23 ayat 43. Seorang yang mati, langsung kemana dia? Lukas 23 ayat 43. Satu ayat saja baca. Lukas 23 ayat yang ke-43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Seorang yang mati pada saat itu juga tidak tunggu lama-lama, langsung pergi. Karena dia percaya, dia menerima Yesus, dia langsung pergi kepada Firdaus. Jadi lebih tepatnya bukan ke sorga, ya, tetapi pergi ke Firdaus. Apakah Firdaus itu? Itu sebagian dari sorga, atau taman dari taman sorga, ya. Belum ke sorga yang dimaksud, ya, tetapi baru di taman Firdaus, taman sorga atau Firdaus. Seketika itu juga, mari kita lihat lagi ayat-ayat penopang yang lain. Kita akan melihat di dalam
Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27. Ya. Ini perjanjian baru. Ya. Ibrani 9 ayat yang ke-27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Manusia mati sekali saja harus sudah dihakimi, tidak balik lagi dalam roh-roh, tidak lagi balik bahwa dia akan kembali ke rumahnya. Mari kita lihat ayat Ayub 7 ayat 9 sampai 10. Baca ayat ini biar kita tahu bahwa orang yang sudah mati tidak akan kembali lagi ke rumah. Ayub 7 ayat pasal 7 ayat 9 10. Ayat pasal 9. Ayat 7 ayat 9. Ayat 7 ayat yang ke-9. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan mencurup kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Amin. Orang yang sudah mati tidak akan kembali lagi ke rumahnya. Gak perlu kita kasih makanan di rumah. Orang yang sudah mati, dia sudah kembali kepada Tuhan kalau dia hidup dalam Tuhan. Tapi kalau orang yang mati di luar Tuhan, dia langsung dijemput oleh malaikat maut, pergi ke dunia orang mati. Terus kalau ada yang serupa dengan dia, yang datang siapa? Itu yang dibilang firman Tuhan dalam kitab Efesus, iblis. Iblis yang menyamar menyerupai orang itu. Pergi saja dalam nama Yesus, pergi iblis itu. Nah, pengertian-pengertian ini Bapak Ibu yang membuat kita tidak bisa mengalami karunia Tuhan. Pengertian-pengertian yang salah ini, ya, ini juga adalah tipuan iblis. Oleh karena itu mulai dari sekarang kita harus belajar firman Tuhan, amin. Belajar firman Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan kita akan mengalami anugerah-anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita akan dilepaskan dari ikatan-ikatan. Ini yang saya bilang waktu-waktu yang lalu. Ini kebodohan. Kebodohan yang terbesar adalah ini, karena kita tidak mengerti bagaimana kita percaya kepada Yesus, tetapi kita tidak melakukan. Kita melakukan kekejian bagi Tuhan. Sudah jelas ayat firman Tuhan bertalian satu sama lain mengatakan tidak ada lagi roh-roh orang mati itu. Bukan roh dari orang yang mati itu, tetapi itu adalah iblis. Itu adalah tipuan iblis. Kena deh lu. Kalau kita mengatakan bahwa orang sudah mati itu dia datang, kena deh kita. Tipuan iblis. Firman Tuhan ya dan amin Bapak Ibu. Bertalian satu sama yang lain, ya. Kuat firman Tuhan ini. Tidak bisa dipungkiri. Karena dia adalah awal dan yang akhir. Yesus Kristus ada dari awal sampai akhir. Dia datang dari surga untuk menyelamatkan kita, memberitakan kebenaran ini. Kita baca kebenaran ini Bapak Ibu. Saya juga orang yang hidup dalam kegelapan. Tapi ketika saya mengerti firman Tuhan, ya, saya percaya bahwa saya sudah dalam terang. Proses penyucian, proses penyempurnaan itu ada, ya. Tetapi yang penting kita jangan salah menyembah, kita jangan sampai hanyut dalam tipuan kuasa gelap. Kita diobok-obok, kita dibuat jadi miskin, ya, tidak bisa berbuat baik. Kenapa? Karena diikat oleh roh itu, ya. Ketika kita menyembah roh orang mati, kita pergi ke kubur, kita menyembah dia, kita terikat dengan roh itu. Hidup kita susah terus, ya. Tidak ada damai sejahtera. Tidak ada sukacita, ya. Kita sudah bekerja dengan kerja keras luar biasa, tidak menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu, mulai saat ini Bapak Ibu, kita belajar untuk mengerti firman Tuhan. Masih ada lagi banyak ayat, kita akan lihat bersama di dalam Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal 16 ayat 22. Betul saya bacanya. Lukas pasal 16 ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang miskin itu mati, langsung dibawa ke Firdaus. Amin. Terus ayat 23, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, langsung seketika itu juga dibawa ke alam maut, dan tidak bisa ke mana-mana lagi. Kalau sudah di situ terus. Buktinya mari kita lihat. Ayat 4, lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyelapi. Orang yang datang ke jurang maut, orang yang tidak di dalam Yesus, dia langsung pergi. Seketika itu juga ketika dia mati, menderita di alam maut.
Dia haus banget, dia minta supaya katanya orang-orang yang ada di Firdaus, dalam hal ini Abraham dan ya tentu saja orang-orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk juga orang miskin itu yang mati langsung ke Firdaus. Nah, dipikir oleh orang yang mati ini dan ke alam maut ini, dia pikir dia bisa lagi untuk mungkin di sini bisa berinteraksi, tapi sudah tidak bisa pergi ke sana ke sini. Sudah di situ terus. Ayat 4, ayat 25. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala sesuatu yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. 26. Nah, di sini dia. Selain daripada itu, antara kami dan engkau terbentang jurang yang terseberangi. Jurang ini bahasa kiasan saja, ya. Tetapi di situ ada batas, di situlah kuasa Allah yang tidak bisa ditolerir lagi, ya. Kalau di dunia sekarang masih bisa. Kita mau melakukan kekejian begitu, oh bisa, jangan salah. Kita mau lakukan penyembahan kepada roh-roh orang mati, bisa. Kita mau lakukan apa saja, oh Tuhan menciptakan kita tidak seperti boneka. Tuhan memberikan hak penuh kepada kita. Tuhan berikan hak prerogatif, ya. Terserah kita melakukan apa. Tetapi Dia sudah kasih ketetapan firman-Nya. Adam dan Hawa, Tuhan sudah ciptakan dengan penuh kemuliaan, dengan kesempurnaan. Tuhan kasih peraturan, satu saja yang tidak boleh, yaitu pohon kehidupan. Ya, karena ditipu oleh ular itu, tipu oleh iblis. Iblis sebenarnya tidak memaksa loh. Iblis hanya apa? Memperdaya. Kalau pernah lihat ular, kayak kalau orang suka berdusta, dibilang lidahnya seperti ular, memperdaya lidahnya kan cidik. Ular itu bisa memperdaya, ya. Luar biasa Tuhan pakai ular ya untuk memperdaya. Memperdaya itu apa sih? Memperdaya itu Dia membalikan firman. Tadinya Tuhan bilang begini, kalau kamu makan ini kamu akan mati. Itu firman Tuhan. Tetapi ular ini memperdaya, dia putar. Nah itu, dia putar dengan lidahnya. Oh, kalau kamu makan itu justru kamu tidak akan mati. Bapak Ibu, kita mendengar firman Tuhan atau mendengar yang ular itu? Nah, memperdaya, ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari pun seperti itu. Ini Tuhan masih izinkan untuk memperdaya orang Kristen, orang percaya siapa saja. Dia akan memutarbalikkan kebenaran. Tetapi satu waktu, ketika anak manusia datang, ketika Tuhan yang menjadi manusia, dalam hal ini Yesus setelah berpuasa dicobai oleh si ular itu. Yesus cuma bilang apa? Ada tertulis sampai 3 kali. Ada tertulis, artinya apa? Ada firman. Cuma firman yang bisa mengalahkan tipu muslihat iblis. Amin. Tidak ada yang lain. Cuma firman Allah yang bisa mengalahkan tipuan muslihat. Oleh karena itu kita belajar, ya. Kita belajar terus firman Tuhan. Lanjut ke ayat 27, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Ayat 28, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Seorang kaya ini yang dia sudah masuk ke alam maut, dia masih memohon kepada Abraham, tolonglah Abraham, supaya kasih tahu ke saudara-saudara saya yang masih hidup. Apa jawab Abraham? Kita baca ayat 29. Tapi kata Abraham, ada apa mereka kesaksian Musa dan para nabi? Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ini pemahaman yang salah, ya. Dia pikir bisa seperti itu. Ayat 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun orang yang bangkit dari antara orang mati. Artinya begini,
orang yang masih hidup, kita semua yang masih hidup ini, dengarlah orang yang masih hidup. Dengarlah pemberitaan firman Tuhan dari orang-orang yang masih hidup. Jadi kalau saya menjelaskan ini panjang. Abraham itu baru Musa ya. Jadi Abraham memperkatakan nanti kan ada zaman orang-orang yang masih hidup lah setelah mereka maksudnya. Tidak ada lagi hubungan antara orang yang sudah mati. Tidak ada lagi kita berdoa, kita minta supaya orang yang sudah mati berdoa untuk kita. Salah. Itu tipuan musuh iblis ya. Itu salah. Jelas-jelas firman Tuhan salah. Tidak ada lagi hubungan kita berdoa supaya orang yang mati itu selamat. Tidak ada. Ini firman Tuhan. Tidak ada sangkut paut lagi. Percuma, sia-sia, buang waktu. Kalau kita mau berdoa supaya orang yang mati itu selamat, buang waktu. Kata firman Tuhan, sudah tidak bisa. Di alam maut itu sudah tidak bisa pindah. Kapan kita bisa pindah? Sekaranglah waktunya. Kita akan dipindahkan dari gelap kepada terang. Oleh karena itu maksud dari firman Tuhan gereja itu apa? Gereja adalah orang-orang yang sudah berpindah dari kegelapan kepada terang. Itu kita harus sadari Bapak Ibu ya. Orang yang sudah berpindah dari kegelapan kepada terang selama kita masih hidup ini. Itulah kesempatan. Firman Tuhan yang sering saya bawakan 2 minggu yang lalu mengarah kepada sini. Kita berhikmat, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Kalau sudah mati tidak ada lagi kesempatan seperti orang kaya ini. Minta kepada Abraham, tidak bisa. Ini firman Tuhan. Oleh karena itu, saya sangat rindu kita semua diberkati oleh Tuhan. Mulai saat ini kita ambil tindakan. Ikuti firman Tuhan. Ikuti Yesus dengan benar. Karena apa? Di saat ini banyak Injil yang lain. Buktinya mari kita lihat. Galatia pasal 4. Galatia pasal 4 ayat 8 dan 9. Ada Injil-Injil yang lain Bapak Ibu. Galatia pasal 4 ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada hal-hal yang pada hakikatnya bukan Allah, bukan Tuhan. Ya. Kemudian ayat 9. Tapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh dunia? Roh kecil itu setan. Ya, roh kecil setan. Roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri kepadanya. Mana mungkin Bapak Ibu? Kita yang sudah mengenal Allah, kita sudah dikenal Allah, terus kita mau kembali lagi kepada roh-roh yang lemah. Dan saya sudah menyaksikan orang yang sudah mengenal Allah, menyembah Allah dalam roh kebenaran, sudah tahu kebenaran, dia kembali kepada roh-roh yang lemah dan miskin ini. Saya sudah lihat sendiri. Saya sudah saksikan bagaimana kehidupannya. Tak perlu saya katakan saat ini. Tapi tragis kehidupannya. Ya. Kalau dia sudah ada dalam roh dan kebenaran, terus kembali lagi pada roh-roh ini. Beda kalau belum tahu apa-apa, nggak ya, masih ada pertobatan, masih ada waktu untuk datang kepada Tuhan. Amin. Nah, terus kita akan lanjut firman Tuhan yang bagaimana? Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana apa sih kendala-kendala ini? Kendala sehingga kita tidak bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, ada pengharapan bagi kita Bapak Ibu. Kita akan melihat sekarang bagaimana supaya kita bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 3 ayat 5. Bagaimana sih? Ya, Tuhan itu solusi. Tuhan itu selalu memberikan solusi. Ya, mari kita simak Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Orang yang tidak masuk dalam air, orang yang tidak dibaptis air dan roh, mohon maaf, firman Tuhan dengan tegas mengatakan tidak masuk kerajaan Allah. Oleh karena mulai saat ini kita tinggalkan kehidupan yang lama. Apalagi kalau terikat
dengan penyembahan kepada roh yang salah, roh-roh yang dunia penipu, ya, roh-roh yang harusnya menjadi lawan kita, yang menyengsarakan kita, mengikat kita supaya kita hidup dalam kemusnahan. Karena kalau kita menyembah roh yang bukan Tuhan, hidupnya menderita selalu, dan endingnya masuk neraka. Tapi kalau kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, hidup kita walaupun ada pergumulan enak ya, santai, damai, sejahtera. Ada waktunya Tuhan, indah rencana Tuhan, sukses pasti, amin. Tapi memang ada kalanya, awal-awalnya ya, itu Tuhan proses dulu. Jangan orang sudah tidak hidup dalam Tuhan, dia bilang indah rencana Tuhan. Sudah tahu dia tidak di dalam Tuhan, dia bilang indah rencanamu Tuhan. Sampai kapan indah rencana Tuhan? Ya kan? Indah rencana Tuhan itu berlaku bagi orang-orang yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Amin. Ada waktu-waktunya mungkin dia seperti menderita, tapi ada waktunya indah rencana Tuhan. Amin. Tapi kita nggak ke situ. Kita akan melihat bagaimana Yohanes 3 ayat 5 mengatakan, bagaimana supaya kita masuk dalam kerajaan surga. Kita harus ambil tindakan, berilah dirimu dibaptis. Baptis adalah masuk ke dalam air, dia mati. Ya, ada ayat firman Tuhan yang menopang, dia mati ya dalam air, dia keluar dari air, kehidupan yang baru. Kemudian dia ikut Tuhan, belajar firman Tuhan dan dibaptis dengan roh. Itu yang saya bilang, menyembah Allah di dalam roh kebenaran. Haleluya. Walaupun ada masalah, ya kan, enak aja melewati. Ada Tuhan kok yang menggendong, amin. Dan saat ada kepastian dalam Yesus. Banyak tokoh-tokoh Alkitab, ada Yusuf, ada Daniel, banyak lagi orang-orang yang sukses, tapi melewati dulu tantangan. Ayub, ya kan, orang-orang yang sukses. Saya kira percaya itu juga kita dalam Yesus. Tuhan, ya, dibilang dalam kitab Matius 6 ayat 3, bilang kan, cari dulu kerajaan surga dong, cari dulu kebenarannya, baru yang lain ditambahkan. Jangan minta-minta yang ditambahkan, belum cari Yesus dengan benar, ya. Bahkan ada Injil lain tadi. Injil lain itu, ya, kita akan bahas waktu yang akan datang. Firman Tuhan mungkin sampai sini, ya. Gimana supaya kita bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kita ambil tindakan, tinggalkan hidup yang lama, beri dirimu dibaptis dalam air, hidup dalam roh, ya kan? Sehingga di 1 Korintus 12 kita bisa baca, oh haleluya, di situ kita dapat karunia-karunia roh, haleluya. Orang yang sudah hidup dalam Tuhan dapat karunia-karunia roh, enak, luar biasa Bapak Ibu. Saya mungkin belum mengalami bagaimana kalau kita hidup dalam roh dan kebenaran. Sangat luar biasa, damai, sejahtera, ada dalam hadirat Tuhan. Kemudian di Galatia 5 ayat 22 ada buah-buah, ya, ada buah roh, ada karunia roh, enak banget Tuhan. Kenikmatan yang luar biasa kalau kita hidup dalam roh, kita ada dalam roh dan kebenaran. Tapi Bapak Ibu harus tahu, yang saya awal-awal tadi itu, kita tinggalkan, kita masuk dalam Tuhan. Amin. Saya sangat mengasihi Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan siaran ini. Saya percaya bahwa kita semua diberkati saat ini. Kita ambil tindakan. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Dan masih ada waktu untuk kita meninggalkan kehidupan yang lama. Tuhan itu selalu mengampuni kita. Amin.